Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya? Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan langit dan bumi, mengatur peredaran seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit tanpa sedikit pun kesalahan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita di atas planet terbaik yang bisa kita hidup di dalamnya dan dilengkapi dengan berbagai macam the youngest participant. But you are not the youngest. Kerudungnya ketinggalan ya. I'm a boy, ya. Baik, alhamdulillah, ya. Semoga Allah memberkahi kita semua dan juga memberkahi apa yang kita ikhtiarkan hari ini. Kita berharap Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan yang disertai dengan rahmat, tidak memandang kita dengan pandangan keangkara murkaan. Kita berharap semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini, di mana orang-orang euforia karena sudah berada di penghujung masa-masa liburan, jadi hari ini katanya mau dipuas-puasin, tapi kita malah memilih berada di sini. Alhamdulillah, segala puji baginya yang memberikan kepada kita kelembutan hati dan mengilhamkan kepada kita petunjuk berupa Islam, sehingga hari ini kita masih istiqomah dalam keislaman kita. Semoga kita bisa istiqomah nanti sampai ajal kita datang, insyaallah. Tidak akan pernah kita lupa untuk mengirimkan salawat dan salam paling hangat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita semua yang kita rindu-rindukan, yang kita damba-dambakan pertemuan dengannya. Semoga kita termasuk pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah ketika banyak pemuda-pemuda yang merupakan bagian dari umat beliau memilih untuk mengkhianati beliau, memilih untuk meninggalkan beliau, memilih untuk mencampakkan sunnah-sunnah beliau. Kita tetap berusaha melawan itu semua, beristiqomah untuk berada di atas jalan yang telah beliau ajarkan. Semoga dengan ini kita pantas untuk disyafaati nanti. Di hari tidak ada pembelaan yang bisa membela kita kecuali pembelaan beliau. Hari ini kita akan membahas tentang penjajahan secara mental, bukan secara fisik. Kadang anak muda itu hanya sering mengatakan, aku itu apa sih kalau masalah sakit mental illness, ya. Jadi kalau ada sedikit tantangan di tempat pekerjaan, stres, depresi, butuh healing.
bentar-bentar healing, karena bentar-bentar dia stres gitu. Padahal stres itu bukan karena dari outside, tapi dari inside dirinya yang membuat dia itu mudah stres. Karena kita semua menghadapi tantangan hidup, betul? Nggak ada di antara kita yang duduk di sini itu yang nggak punya tantangan dalam hidupnya, baik itu dengan orang terdekatnya maupun orang terjauhnya, di lingkaran paling dalam maupun lingkaran paling luar. Bahkan kita dengan diri sendiri pun punya masalah. Ya, ada yang bermasalah dengan jerawatnya, ada yang bermasalah dengan asam lambungnya. Kalau naik dikit usianya asam uratnya, nggak tahu mana yang lebih asam ini ya, asam lambung apa asam urat. Saya juga nggak tahu rasanya asam apa enggak. Kita selalu punya persoalan di dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak pengen punya persoalan, mati. Nggak juga. Mati pun kita akan menghadapi persoalan baru kan? Yaitu persoalan di barzah, sebagai awal mula dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang panjang dan tidak pernah ada lagi mati. Makanya penting rasanya kita duduk bersama ini membahas tentang penjajahan secara mental, karena ini adalah bentuk penjajahan yang dibalut dengan kecanggihan teknologi, yang dibalut dengan modernisasi gaya hidup, sehingga orang-orang itu tidak menyadari bahwa dia itu colonized, bahwa dia itu sedang terjajah. Dia tidak menyadari itu, karena bagi dia terjajah itu adalah ketika senjata laras panjang itu diarahkan ke kepalanya, itu terjajah. Terjajah itu ketika dia dipaksa bekerja di bawah senjata, yang ketika dia tidak bekerja, dia melakukan perlawanan, mati. Maka itu terjajah bagi dia. Makanya sekarang dia tidak merasa terjajah, dia merasa bahagia, dia merasa happy dengan pilihan-pilihan hidup yang dia lakukan. Yang dia anggap itu adalah pilihan hidup, tapi ternyata itu bukan pilihan hidup. Itu adalah sebuah pemaksaan yang tidak dia sadari. Pemaksaan struktural. Makanya hari ini kita akan membahas sedikit saja, hanya sedikit. Karena kalau kita membahas banyak, kita butuh berhari-hari untuk membahas ini. Saya sarankan kalian semua baca kitab buku ini, ditulis oleh Salim Frederick. Beliau adalah orang Inggris, tapi Muslim. Invasi politik dan budaya asing, sama baca wajah dunia Islam. Nah, tadi saya sempat dengar pas baru masuk dibahas tentang Christopher Columbus. Ya, itu adalah penyesatan sejarah, dan banyak sekali penyesatan sejarah yang itu saya temukan di buku Wajah Dunia Islam. Wajah Dunia Islam itu saya baca masih kuliah tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an kalau udah lahir belum? 2003 udah lahir ya? Kalian masih ingusan dong ya? Masih umur 2 tahun, Batita berarti ya. Masih diimunisasi sana sini gitu ya. Masih ke posyandu, ditimbang, kasih kacang hijau, telur rebus gitu ya. Paksa disuntik kabur gitu ya. Nah, itu saya membaca Wajah Dunia Islam dan saya tahu ternyata pelajaran-pelajaran sejarah yang selama ini kita diajarkan dari SD, SMP, SMA, saya nggak TK ya, for your information, langsung SD. Jadi bukan main betapa berjuangnya guru SD saya mengajarkan alif, ba, ta, dan ABC ya. Kalian semua pada TK kan? Ngabis-ngabisin duit. Langsung SD? Ya, aku juga langsung SD. Nah, di sana ternyata sejarah-sejarah yang diajarkan kepada kita itu adalah pembodohan terstruktur. Dan sekarang saya baru heran, kenapa pemerintah meloloskan buku-buku tersebut di dalam kurikulum. Siapa sebetulnya yang melakukan screening buku ajar yang masuk di sekolah-sekolah? Ternyata tahun 2007-2008 saya baru dapatkan jawabannya waktu itu, bahwa siapa yang menanamkan modal investasi yang paling banyak, dia paling berkuasa untuk mengatur bahkan sampai buku ajar apa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ngeri.
Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang siapa sebetulnya yang mengontrol cara kita berpikir. Mungkin selama ini kita merasa kita adalah generasi open minded, ya kan? Kita jangan kolot lah. Kita jangan hanya pakai kacamata kuda dalam hidup. Kita harus open minded. Kita harus melihat kehidupan ini dari berbagai sisi. Lalu kita merasa sebagai orang yang bijaksana, orang yang dewasa. Tanpa kita sadari, kita terkolonisasi. Ya. Pertama, kita melihat bahwa penjajahan saat ini itu lebih masif dilakukan dengan penjajahan modern. Agak ketinggian ya. Apa kita sekalian ke plafon sambil baring gitu ya, kita tiduran gitu ya, sambil lihatnya ke atas gitu. Kayak di apa yang baru buka nih, planetarium ya, yang kita war tapi nggak dapat tiket. Sudah war belum? Saya sudah war buat anak-anak itu nggak ketemu sampai berakhir liburan juga nggak dapat. Nah, ada 3 hal di sini yang selalu diberisikin oleh orang-orang yang mengkampanyekan kebahagiaan hidup. Dan dia menggunakan istilah ini untuk menjajah kita. Kenapa? Karena semua manusia pasti ingin bahagia. Semua manusia pasti ingin bahagia. Tidak semua manusia itu ingin kaya loh, tapi semua manusia ingin bahagia. Kalau kalian di sini aku tahu pengen kaya dan bahagia. Muka-mukanya kelihatan gitu ya. Muka-muka dinar. Kalau ukti-ukti kan nggak mau bilang muka-muka dolar ya. Ini muka-muka dinar nih. Ya, jadi ketika orang itu hidup dia pengennya bahagia. Maka isu tentang kebahagiaan ini adalah isu yang paling seksi untuk dipakai oleh mereka dalam menjajah pemikiran kita. Nah, sekarang kita mau lihat kehidupan, kebebasan, dan upaya menggapai kebahagiaan ini, gimana sih mereka bermain-main di isu ini untuk mengendalikan kita. Kita lihat saat deklarasi Amerika Serikat, pada saat itu mereka merdeka dari penjajahan Inggris. Jadi dulu Amerika itu ya negara yang nggak dianggap, dia itu negara jajahan dari Eropa. Makanya ketika Perang Dunia I dia itu nggak kedengeran, karena dia masih di masa-masa terjajah. Menuju Perang Dunia II baru dia itu mulai mengisolasi dirinya, lama-lama dia keluar pelan-pelan. Nah, jadi ketika mereka itu keluar dari penjajahan keluar dari penjajahan Eropa, Inggris pada khususnya, mereka itu membuat sebuah deklarasi. Mereka mengatakan, kami memegang teguh kebenaran, katanya. Nanti kita belum tahu nih kebenaran ini standarnya apa. Karena setiap tempat ketika diserahkan menentukan standarisasi kebenaran pasti akan berbeda-beda. Jangan berbicara negara yang terlalu jauh latar belakangnya. Kita berbicara di skala suku. Di suku A perilaku tertentu dianggap tidak sopan. Tapi di suku B itu bisa sopan. Di sini sukunya apa aja? Sunda ada, Sunda. Ada Betawi. Ada. Yang Sunda mana? Sunda. Kamu Sunda? Sundanesia. Betawi yang banyak di sini ya. Jawa ada. Jawa, ente Jawa. Oh iya. Jawa. Kan pundi? Jawa ne. Oh, Banjarnegara. Oke, pripun kabari? Alhamdulillah. Ya. Aku sendiri di sini. Ya, jadi orang Jawa itu kalau ngomong itu kan pelan. Ya, kadang-kadang saya tuh kalau ikut suami pulang kampung itu kalau jalan bareng pengen tak jorokin, lama bener jalan. Lama. Lah kita orang timur ngelihat kalau ngomong tuh pripun panjenengan. Aku bilang boleh lebih cepat nggak ngomongnya? Lama banget nyampainya, saya tunggu ini mau ngomong apa ujungnya gitu ya. Terus kalau nunjuk itu begini ya. Lah kita kan, nah ini kan telunjuk. Buat nunjuk dong.
begini. Udahlah suami saya dari keluarga keraton, lah ketemu saya yang orang timur, Masya Allah ya. Kalau bukan karena ngaji berantem mulu saya pas pengantin baru. Kita terbiasa ngomong, suami lagi duduk, saya ngomong dari sini sambil berdiri, kata suami kesini sini, terus saya ngomong duduk, kalau Abi duduk, Umi duduk, kalau Abi berdiri ya Umi berdiri. Ribet ya itu bilangnya. Ribet. Kalau kita itu dari ujung gang, boleh ngobrol sama yang di ujung gang, nggak pakai handphone nggak apa-apa. Suamiku waktu ikut aku pulang kampung tuh gitu liatnya. Emang nggak boleh ya Mi kalau ketemu terus ngobrol, kurang asik. Harus ada uratnya. Nah, kata mereka memegang teguh kebenaran. Jadi kebenaran yang ada di sini kita skip dulu nih. Apakah kebenaran yang mereka maksudkan itu sahih atau batil? Jangan pakai kacamata Islam dulu deh. Pokoknya kita terima dulu kebenaran. Jadi kami memegang teguh kebenaran, kata orang Amerika. Yaitu, kata mereka, semua manusia diciptakan dalam keadaan sederajat. Dalam hal ini nggak usah pakai agama, logis, ya? Logis nggak? Logis. Bahwa mereka dianugerahi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak yang tidak bisa dirampas pihak lain, karena dia baru merdeka. Dia ngomong begitu kan? Nanti kan ini bisa berubah. Sekarang kita udah lihat. Katanya kita itu semuanya sama dianugerahi hak yang tidak bisa dirampas oleh pihak lain. Di antaranya adalah apa? Nggak kelihatan di situ. Mendapatkan kehidupan, kebebasan yang tadi saya tuliskan, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Katanya itu sudah melekat pada manusia dan gak boleh, gak bisa dirampas oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cara bagaimanapun. Bagus ya? Berarti wah Amerika waras nih. Waras. Untuk menjaga hak-hak tadi yang 3, dibentuklah suatu pemerintahan dari kalangan rakyat yang memperoleh mandat atau kekuasaan melalui persetujuan dari pihak-pihak yang diperintah, yaitu rakyat. Demokrasi banget di sini kita lihat. Tapi ternyata makna kebahagiaan yang dimaksudkan oleh mereka, disitulah absurdnya. Karena kalau kita mau lihat, Amerika itu kan sarangnya kapitalisme. Ya, apa tuh kapitalisme? Apa? Ayo, kita tes nih ya. Kita tes. You are well educated. Aku anggap gitu. Coba apa itu kapitalisme? Pemanfaatan. Apa namanya? Ayo, Yus. Itu apa? Iya, bagus, betul. Nama, Yus? Mementingkan kemanfaatan nih. Mementingkan. Manfaat. Jadi kalau misalnya kita Lah kalau gini tuh berseteru. Kamu gini. Kalau kita misalnya aku sama Kak Evi, kalau Kak Evi punya manfaat buat aku ini. Oke, simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme, saling memberikan manfaat. Oke. Itu kapitalisme. Yus. Tolak ukurnya. Tolong bantuin Yusi. Ayo. Mahasiswa kerja sama. Ini namanya siapa, Mbak? Heni. Oke. Di sebelahnya Siva. Penyembuh. Jadi kalian semua kalau butuh healing hubungi Siva. Ayo yang lain, siapa yang mau bantu? Sistem ekonomi. Googling juga nih gua nih.
Kapitalisme adalah isme itu adalah sebuah pemahaman. Kapital itu apa? Itu modal. Modal. Kapital berarti ditambah dengan isme, dia menjadi sebuah paham yang menjadikan modal adalah segala-galanya. Bahasa Arabnya ra'simali. Aktivisnya atau kapitalis namanya ra'simaliyun. Kenapa dikatakan ra'simali? Ra'is, ya itu kepala. Mal itu harta, modal. Jadi yang ada di kepalanya itu modal, uang belum. Kapital itu modal. Kapitalis orangnya. Kapitalisme sistemnya. Nah, bagi di sistem sekarang, kita mau setuju atau tidak, yang menguasai kita adalah ideologi kapitalisme, ideologi modal tadi. Bahkan negara sosialis seperti Kuba, ya, yang bagian Amerika Latin sana, Bolivia, itu sistem ekonominya sudah mulai bergeser dari sosialisme ke kapitalisme. Kenapa? Sistem kapitalisme ini sangat cocok untuk orang-orang serakah. Sangat cocok. Nah, kebahagiaan yang mereka maksudkan ini absurd. Kenapa? Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa kebahagiaan itu ketika dia punya banyak harta. Akhirnya apa? Orang-orang ketika dia fokus mencari harta yang banyak, dikatakan bahwa mereka sedang mencari kebahagiaan. Tanpa dia sadari, dia sedang dimanfaatkan oleh para pemodal. Supaya mereka yang bekerja mengumpulkan uang dan menambah tumpukan uang para pemodal tadi. Tapi kita seolah-olah sedang mencari kebahagiaan. Lihat anehnya. Nih, yang bekerja nyari duit, ngumpulin duit, pas liburan pengen healing. Ya kan? Habis sekali lagi duitnya kan? Kerja lagi. Kerja banting tulang bagai kuda, pergi gelap, pulang gelap. Nanti butuh healing. Begitu aja terus sampai ubanan. Dan kita merasa, ya itulah ritme kehidupan. Ya memang seperti itu. Ya itu adalah sebuah capaian ketika dia bisa healing. Penting rasanya untuk foto, posting. Sudah posting foto liburannya hari ini? Ya. Nggak liburan, dijajah mulu gitu ya. Kerja terus sebagai kuda ya. This is you. Ya. Kamu yang mana nih? Yang ini, atau yang ini? Ini adalah, kayaknya kamu di sini deh. Dikasih beban kerjaan, bisa kita matiin lampunya nggak? Biar lebih terang. Nggak usah semuanya, yang di monitor sini aja. Oke, cukup ya? Lumayan lah ya. Coba sama ini, yang ini. Bukan, yang melingkar nih. Ini di mana? Oh, yang melingkar gini. Terserah kamu aja deh, Yus. Iya, udah. Udah, oke, udah. Lumayan lah ya. Nah, ini adalah kelas pekerja yang diberikan beban pekerjaan luar biasa. Nah, kemudian ketika naik lagi di atasnya, mereka bisa hedon, beli apa yang mereka mau. Ini kalau sudah level menengah ke atas. Ini level paling atas. Dia dipenuhi dengan uang, tapi dia sebenarnya tidak bahagia. Jadi katanya orang bekerja itu adalah simbol bahagia, padahal stres juga. Tapi saya mau nanya, lebih stres mana, punya kerjaan atau nggak punya kerjaan? Pengangguran ya, kan ada istilahnya begini. Saya mah
Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak kerja. Terus hari Ahad, ya hari Ahad saya nganggur. Hari Ahad saya libur. Senin sampai Sabtu dia nggak kerja. Hari Ahad dia libur. Nah, jadi yang paling menderita itu adalah yang mereka yang mencari gaji UMR, yang kayak gini-gini nih beban hidupnya. Bangun pagi, berkelahi di jalan raya, ya, berkelahi di jalan raya. Siapa yang duluan, siapa yang kesenggol gitu ya. Nyawa loh taruhannya. Pagi-pagi semuanya sudah berburu untuk segera sampai ke kantor biar nggak dimarahin bosnya. Lalu memastikan pekerjaannya bisa diselesaikan. Pulang capek, besok harus berangkat lagi. Iya kan? Lalu terobati setiap tanggal 1. Gajinya numpang lewat doang. Sudah dipakai beli sabun, skincare, disisihkan untuk bensin, terus bayar kontrakan, ngekos-kosan ya, kalau ngekos, sisihkan buat beli cilok, sisihkan buat isi listrik sama kuota internet. Pas dilihat, tinggal segini. Jadi ibarat kata gajinya itu cuma misi ya, nggak mampir, buru-buru, udah ditunggu di sana. Iya kan? Sama saya aja ibu-ibu begitu. Misalnya, Abi udah gajian belum? Paling besok ya. Pas besok sudah ada yang nunggu tuh pos-posnya. Sekolah, listrik. Nah, kalian pernah gak merasakan berbelanja terus bahagia? Punya kepuasan gitu tersendiri? Pernah ya? Kenapa bisa begitu? Karena merasa menikmati hasil kerja, jerih payahnya itu bisa dinikmati, ada kebahagiaan tersendiri. Lama enggak? Iya kan? Sedih ya? Ya, itu yang UMR begitu. Sebenarnya nyesel gitu. Kita makan bakso bahagia, habis makan bakso udahan, itu sama penyesalannya ketika kalian makan mie instan. Atau kalian gak nyesel kalau makan mie instan? Makan mie instan tuh Masya Allah enak ya, apalagi hujan-hujan. Mie rebus, kasih perasan jeruk nipis, cabai rawit, pakai sesim, telur setengah matangnya 2, ditambah chili oil. Enak banget pas makannya. Habis makan nyesal. Terus kita bayangkan, coba aja kalau aku pendapatanku lebih banyak, aku bisa belanja bersenang-senang, update status, dan orang-orang akan mendekat ke aku gitu. Enggak juga. Ada juga orang yang punya kekayaan luar biasa tapi mereka pada stres. Mereka stres. Di Amerika itu ketika data-data statistik kita dapatkan, saat membaca itu kita geleng-geleng kepala sendiri. Ternyata tingkat stresnya orang Amerika itu jauh lebih besar daripada negara-negara berkembang, bahkan negara-negara miskin. Mereka stres. Tapi orang-orang itu ketika merasa kerja di luar negeri, merasa berhasil ya kan? Karena memang standar gajinya tinggi, tapi tax-nya juga tinggi di sana dan tekanan sosialnya juga tinggi. Jadi ya mau pencitraan aja, di sana banting tulang, pulang kan tetap dolar tuh ketika kita konversi ke rupiah tetap lebih banyak kan. Dosen saya dulu, dia kuliah di Australia, dia nyambi nyuci mobil, pulang dia beli 1 mobil dari hasil nyuci mobil. Ya kalau kita nyuci mobil bisa buat makan, syukur. Tuh ya. Nah, kita lihat bagaimana George Stewart. George Stewart ini dia adalah pelopor aliran utilitarian. Tahu ini? Baru lihat ya, baru dengar. Jadi
utilitarian ini adalah orang yang melakukan standarisasi perbuatan itu benar atau salah adalah dengan dia mendatangkan kesenangan atau tidak. Ini kan sangat-sangat absurd. Misalnya, ketika seorang psikopat, dia senang membunuh, senang. Lah bagi dia itu adalah perbuatan yang benar. Jadi benar atau salah dihitung dari mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan kesedihan. Kalau dia mendatangkan kesedihan dan kesusahan itu pasti salah bagi individu tersebut. Dan ini sangat-sangat tidak netral, sangat bias. Ya, John Stuart itu mengatakan begini, perbuatan dianggap baik apabila hal itu cenderung menambah kebaikan dan dianggap buruk apabila menyebabkan berkurangnya kebahagiaan. Ini masih bias lagi karena kebahagiaannya ini juga nggak punya standar. Yang dimaksud dengan kebahagiaan bagi dia adalah kesenangan dan hilangnya kesedihan. Sedangkan ketidakbahagiaan adalah kesedihan dan berkurangnya kesenangan. Puyeng. Ini beda-beda setiap orang loh. Nah, ketika ada yang datang ke sini bertambah senang dan mengurangi kesedihan enggak? Atau menambah kepuyengan karena materinya berat? Senang. Seriusan, senang. Berarti ini adalah kebahagiaan, begitu kata dia. Itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan, kalau sesuatu itu membawa kebahagiaan, maka dia dikatakan sesuatu itu benar. Itu adalah sebuah kebenaran. Jadi mereka itu kan mau menentukan standar nih, standar benar dan standar salah. Nah, gimana caranya? Maka dilekatkan pada merasa senang atau tidak senang, merasa sedih atau tidak sedih. Sedangkan senang dan tidak senang, sedih dan tidak sedih sangat-sangat subjektif. Sama dengan kalian di sini. Mungkin Allah mentakdirkan kepada kalian punya ujian yang sama, yaitu ditahannya jodoh. Misalnya, saya mau paungkan yang itu karena itu yang paling relate. Nah, di antara kalian ini ada yang was-was, ada yang santai. Iya kan? Ada yang mulai was-was, umur gua nambah lagi nih tahun ini nih. Perasaan dari tahun 2020, resolusi tahun depan adalah ketemu pasangan hidup, iya kan? Resolusi tahun depan gua dihalalin, oh sekarang lu haram gitu ya. Ternyata enggak. Oke, kita perbaiki resolusi tahun 2022. Sampai COVID semakin social distancing semakin jauh ente. 2023, 2024, 2025, sekarang sudah 2026, resolusimu semakin berkilau pemirsa, dan dia hanya menjadi resolusi yang di-upgrade setiap tahunnya. Ada yang stres, ada yang biasa, padahal ujiannya sama. Kenapa? Paradigma, maklumat. Kalau bahasa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah maklumat yang mempengaruhi. Ada orang yang melihat itu, oh tahun ini ternyata belum, oke. Biasa. Ada yang kemudian meratapi, ya Allah, iya kan? Ketika bercermin melihat keriput-keriput mulai muncul, ya kan? Astagfirullah, ya Allah, aku udah keriput seperti ini. Ya, kolagennya semakin berkurang, makanya pipinya mulai turun, iya kan? Was-was, ya Allah rahim aku kan ada expirednya. Loh, itu realitas loh. Perempuan itu punya expired karena ada rahim yang dia itu ada masa berlakunya. Kalau laki-laki kan nggak ada, gaspol dia. Nah, jadi kita was-wasnya tuh di situ. Ada orang yang, ya udah kalau nggak ada oke, biasa aja. Ya mungkin kalau ada gue berantem mulu. Mungkin kalau ada, gue nggak bisa apa gitu ya, santai.
Ada yang lain tuh terbeban, gimana nanti kalau aku tua, gak ada pendamping, gimana nanti kalau aku mati, gimana nanti kalau, gimana nanti, ya akhirnya dia menjadi orang yang stres, mungkin bisa sampai depresi. Padahal ujiannya sangat subjektif. Jadi kebahagiaan itu sangat-sangat subjektif. Jadi nggak bisa dikatakan kebahagiaan itu adalah standar benar salah. Senang sedih itu adalah standar benar salah, nggak bisa. Tapi itulah yang dipakai oleh aliran utilitarian ini. Dan tanpa kita sadari, ini tuh nyampe ke kita kan. Ini kenal Nike. Ini logo apa? Iya benar. Ini disebut dengan whoosh, bukan yang banyak utangnya itu ya. Ini disebut dengan whoosh, terinspirasi dari sayap seorang dewi. Nggak tahu kan? Iya. Nah, jadi jangan kira ini hanya diambil begitu saja. Nah, kemudian just do it ini juga adalah sebuah slogan yang tidak muncul begitu saja. Ini sebenarnya slogan yang salah sebetulnya, salah ngambil. Harusnya let's do it. Terambil dari seorang narapidana di Amerika yang dia itu divonis hukuman mati. Dan dia itu orangnya santai aja. Ketika sekarang kamu akan dieksekusi, dia ngomong apa? Let's do it. Dan itu viral se-Amerika. Dan ownernya Nike setuju dengan saran dari bagian marketing untuk mengambil let's do it sebagai slogan mereka. Maksudnya apa? Ya udah, kita nggak, apapun yang ada di depan kita, ayo kita hadapi gitu. Jadi Nike itu kemudian mengambil slogan itu, tapi dia salah. Ngambilnya just do it. Setelah sudah terlanjur launching baru disampaikan, tapi dia bilang udah nggak apa-apa. Ini justru lebih berdaging. Kenapa? Dia bisa mendorong anak muda untuk melakukan apa yang dia mau. Ketika dia punya impian, dia akan melakukan impian itu. Just do it, just do it, just do it. Jadi sekarang ketika orang lihat Nike, itu adalah lambang optimisme. Nah, ini katanya supaya para atlet, kan dulu kan dia membuat sepatu itu khusus atlet awalnya. Agar para atlet itu senantiasa penuh semangat dalam melakukan aktivitas olahraga mereka. Just do it. Tapi semakin lama just do it ini semakin luas maknanya, menjadikan orang-orang itu iya, kalau lu suka lu lakuin. Selesai, sesederhana itu hidup. Makanya anak muda sekarang kayak gitu, mau-maunya. Tanpa kita sadari, ini tuh mengendalikan pemikiran sebagian besar anak muda. Just do it, just do it, just do it. Kita nggak ngeh kalau itu benar-benar sesuatu yang sangat direncanakan. Nah, sekarang kita mulai masuk di pembahasan invasi budaya. Nah, kenapa saya masukin sedikit tentang invasi militer? Karena ketika kita buka statistiknya, gini, sebelum itu kan gini, kita harus memahami bahwa ideologi itu sifat naluriahnya adalah mau menyebarkan idenya dan mau idenya itu yang menguasai dunia. Ideologi di dunia ini itu 3, kapitalisme, sosialisme, Islam. Hanya 3. Yang lain itu tidak memenuhi syarat menjadi ideologi. Kapan-kapan tanya aja sama pengurus MDS, apa sih ideologi itu? Kenapa Pancasila tidak layak disebut ideologi? Nah, ideologi itu sudah sifat dasarnya pengen menguasai ideologi yang lain, termasuk Islam. Nanti caranya itu berbeda penyebarannya. Ada yang menyebarkannya dengan cara kolonialisme, ada yang menyebarkannya dengan cara futuhat atau pembebasan. Nah, itu hanya diambil oleh Islam. Sosialisme dan kapitalisme ketika menyebarkan idenya itu dengan kolonialisme atau penjajahan. Karena targetnya memang mau menguasai.
Sedangkan Islam itu targetnya mau melakukan pembebasan atau futuhat. Futuh, membuka. Pembebasan dari apa? Membebaskan kaum muslimin, bukan kaum muslimin, membebaskan manusia di seluruh alam ini dari menghamba selain kepada Allah menjadi menghamba hanya kepada Allah. Itu misinya itu, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Makanya dengan cara dakwah. Terus jihad itu terakhir. Kalau dakwah itu dihalangi dengan fisik, baru ada jihad. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh negara, nggak boleh kelompok. Paham? Nggak boleh kelompok. Harus ada negara Islam. Nah kalau Gaza, di sana bukan negara Islam, tapi kenapa boleh jihad? Karena mereka mempertahankan diri, self defense. Itu boleh. Jangankan seperti Gaza, di dalam rumah aja kalau ada perampok, iya benar namanya perampok ya. Perompak apa perampok sih? Perampok. Kalau perompak? Oh di laut. Bajak laut Luffy. Nah itu lalu ketika kepala rumah tangganya atau anak laki-lakinya atau bahkan perempuan itu berusaha mempertahankan haknya, itu dia mendapatkan pahala jihad. Kalau dia mati, dia mendapatkan pahala syahid. Jadi mempertahankan hak di dalam Islam itu sangat-sangat dijamin. Nah, kenapa ketika ingin menyebarkan ideologinya itu mereka pakai dua cara invasi, satu invasi budaya, satu invasi militer. Tapi di zaman modern lebih banyak dipakai invasi budaya. Kenapa? Invasi militer itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Nanti kita akan bongkar bagaimana invasi budaya dan invasi militer ini bekerja sama di dalam McDonald. McD, the bloody McD. Suka makan McD? Enggak. Enak loh. Jadi invasi budaya dan invasi militer itu sama-sama alat yang digunakan oleh penganut ideologi tertentu untuk menguasai dunia. Nanti mereka akan melihat tempat mana yang harus dipakai cara invasi budaya dan tempat mana yang harus dipakai dengan invasi militer. Dan ternyata kalau mau lihat efeknya itu lebih jauh tertancap invasi budaya. Kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kekayaan manusia yang sebenar-benarnya itu adalah akalnya, pemikirannya. Kenapa? Kalau kita mengatakan kekayaan manusia itu adalah bangunannya, hartanya, tanahnya misalnya, persawahannya, perkebunannya, maka ketika ada invasi militer lalu itu dihabisi, maka habis seketika. Tapi kalau kekayaan manusia yang berupa pemikiran lalu dilakukan invasi militer, mudah bagi mereka untuk bangkit lagi. Gaza itu untuk menjadi kota yang indah sebelum 7 Oktober 2023 itu nggak nyampe 10 tahun. Bisa menjadi kota yang luar biasa indah setelah dibombardir sebelumnya. Mudah. Kenapa? Tidak berhasil dilakukan invasi budaya di sana. Jadi kekuatannya masih tersimpan. Makanya orang-orang musuh-musuh Islam itu lebih senang menggunakan ini sebenarnya daripada ini. Kenapa? Yang ini mahal dan hasilnya itu jangka pendek. Dan mereka justru akan dimusuhi. Tapi kalau invasi budaya, lihat di Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, mayoritas penduduknya menyukai Amerika. Anak-anak saja senang. Kapten Amerika, ya, membawa bendera-bendera Amerika. Boleh. Di sini itu seolah-olah membawa bendera Amerika itu lebih legal daripada membawa bendera tauhid. Tes aja. Di motor ditempel stiker atau bendera Amerika. Biasa aja. Tapi coba bawa bendera tauhid. Pasti kita akan dipersoalkan.
Nah sekarang kita lihat, nanti kita akan urai satu-satu ya. Ada beberapa invasi di sini. Yang pertama ideologi, yang kedua budaya. Kita kayak kuliah. Ngantuk ya? Ngantuk nggak? Kalau ngantuk bilang ya. Mama nggak jualan ya bawahnya. Harusnya kalau materinya kayak gini siapin kopi. Konsumsi kopi, espresso. Asam lambung mulu, tergantung kopinya. Yusi kamu minum kopi itu kali saset. Enggak. Banyak makan mie. Lah itu lambungmu. Berarti lambungmu bermasalah bukan kopinya ya. Ideologi, budaya, ekonomi, pendidikan, politik dan keluarga. Ketika 6 hal ini sudah diinvasi, hancur udah kita. Meskipun berdiri bangunan-bangunan yang kokoh tinggi menjulang, meskipun hilirmu di kendaraan-kendaraan mewah, berdiri tegak rumah-rumah mewah, ya kemarin siapa yang pernah masuk di perumahan Duta situ? Perumahan Duta, kalau dari kolam renang Duta masuk lagi ke dalam ya lewatin tempat sport centernya itu kita akan melihat rumah-rumah besar seperti istana. Aku bilang ini pembantunya minimal 20 deh satu rumah kayaknya. Terus waktu itu saya lewat sama Mas Asad masih SD waktu itu. Dia bilang gini, sayang sekali rumah sebesar ini tapi dihuni oleh orang kafir. Rumah sebesar ini tidak pernah disujudi. Rumah sebesar ini tidak pernah didaras Al-Quran di dalamnya. Bayangkan Mi kalau yang punya ini muslim. Bisa pakai ngaji. Bisa pakai majelis. Rumah segede itu. Makanya kalau ke Duta tuh di kolam renangnya itu dipenuhi sama apa? Pribumi. Bukan orang-orang dari dalam Duta yang ke situ, mereka masing-masing udah punya kolam renang. Ogah mereka berenang sama panuan. Iya kan? Ada yang belum sembuh dari cacar, nyemplung deh itu. Kan kadang-kadang aku juga memaklumi kenapa orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang Chinese itu kesel sama orang-orang pribumi. Karena memang gaya hidupnya itu rendah. Taraf hidupnya itu jorok, buang sampah sembarangan. Iya kan? Coba lihat sekarang orang kadang di motor habis makan, kadang cewek-cewek loh makan es krim di motor, kalau udah selesai dibuang begitu aja. Pernah saya ada 2 anak muda begitu, remaja naik motor, makan sesuatu yang diboncengi, makan sesuatu terus dia buang. Saya kejar itu motornya, saya kejar, saya suruh berhenti, ambil nggak itu sampahnya, ambil nggak. Kalau kamu nggak mau buang di tempat sampah, makan sama plastik-plastiknya. Iya bu, iya bu. Apa susahnya sih ketika makan permen dikantongin dulu kalau nggak ada tempat sampah ya kan? Kadang di tol mobil mewah buang sampah di dalam tol. Itu sama dengan smartphone, yang smartphone-nya orangnya nggak smart. Ini, dan kalau kita lihat harus kita akui bahwa kita sudah diinvasi semuanya. Semuanya. Dan hanya sedikit yang menyadari itu. Kalau kita ngomong kamu itu lagi terjajah, pasti dia nggak suka. Coba kita lihat satu-satu ya. Invasi dan ideologi. Yang mengambil ideologi kapitalisme itu akidahnya apa? Sekulerisme. Sekulerisme itu apa? Ini dia. Agama sama negara itu nggak boleh disatuin. Agama sama politik itu nggak boleh disatuin. Jadi agama itu tidak boleh keluar ke ruang publik. Beda sama sosialisme. Sosialisme itu akidahnya komunis, tidak mengakui Tuhan. Jadi kita hidup
yang apa yang menurut kita baik aja lah kita sepakati gitu. Yang pertama yang dilakukan oleh penganut ideologi selain Islam adalah ini. Mereka pengen membuat hukum sendiri. Yang tadi yang bagian pertama, mereka menentukan standar benar salah, ya, standar bahagia dan tidak bahagia. Mereka yang pengen tentukan. Padahal kalau mau diakui, manusia itu tidak pernah benar-benar mampu mengenali dirinya. Tidak pernah benar-benar mampu tentang diri kita, anatomi kita, bagaimana sistem di dalam tubuh kita ini berjalan, itu pun masih terus-menerus dilakukan riset oleh para peneliti sampai hari ini. Bahkan hasil riset yang satu menafikan hasil riset sebelumnya. Terus-menerus, karena kita tidak pernah benar-benar mengenali diri kita. Kita aja nih kalau disuruh jelaskan bagaimana proses metabolisme tubuh kita itu terjadi, belum tentu kita mengerti. Iya kan? Kadang kita bilang kalau hujan-hujan gini dingin, bawaannya pengen pipis mulu. Iya kan? Tapi kita nggak ngerti itu kenapa di dalam tubuh kita itu seperti itu. Ketika kita demam, ya, kita nggak ngerti apa yang terjadi saat demam. Yang kepikiran apa? Nyari paracetamol. Iya kan? Supaya menghilangkan demam. Padahal itu tanda apa? Tubuh kita itu sayang banget sama kita. Tapi kita yang gak sayang sama tubuh kita. Makanya makan mie instan mulu, makan nugget mulu, makan sosis mulu, makan es teh Solo. Iya kan? Bahkan kita tanpa sadar, apapun makanannya, minumnya, itu bikin diabetes. Makan nasi, minumnya teh manis. Ayo, pengen makan mie ayam, pesannya apa? Es teh manis 1 gelas. Enak kan? Pas pedes-pedes, minum es teh manis. Ayolah, kita kenali diri kita sendiri. Nah, dalam kondisi seperti itu kok kita berani untuk menentukan benar salah. Makanya sekarang kalau kita lihat hukum yang ada di dunia ini tidak pernah menyelesaikan persoalan. Bahkan dia seperti pegadaian. Dia mengatasi masalah dengan masalah. Iya kan? Iya. Mengatasi masalah dengan masalah yang baru. Apalagi yang bangke itu, ya. Yang bang keliling tuh. Apalah namanya, ada mekar, ada benar-benar mekar itu bunganya. Pintar kali dia cari nama ya. Saya kasih tahu, di tempat saya, di kampung tempat saya ngontrak, ada seorang ibu, anaknya sudah berkeluarga, sudah punya hidup sendiri-sendiri. Nah, ibu ini mencari penghasilan sendiri dengan apa? Menjadi humasnya bangke. Jadi dia yang ngajakin, ayo enak kok, kalau ngambil situ gampang kok, cuman butuh foto warung. Nanti setiap bulan kita melingkar, terus nanti dikasih motivasi, terus bayar. Dia yang sangat-sangat memberikan dorongan supaya orang itu mau mengambil pinjaman. Dan dia dapat komisi tentu saja. Baru-baru ini dia terkena kanker payudara. Pinternya lagi, dia nggak ke dokter, dia ke pengobatan Korea tuh di Duta Garden ada. Dari situ kemudian semakin menjadi-jadi sakitnya. Beberapa hari lalu saya dikasih tahu itu payudaranya itu sudah ada belatungnya. Saya bilang ke kawannya tuh, yang satu, ya kamu tengokin sebagai kawanmu, kamu tengok dia. Mudah-mudahan dia masih mau bertobat. Nah, baru berapa hari lalu saya dikabarkan ternyata sudah meninggal. Nggak pernah tahu. Kita kira kita sedang mencari kebahagiaan. Karena mereka seolah-olah ya duit itu adalah kebahagiaan kan. Kalau kita merasa kurang, yang ada di pikiran kita itu apa? Cari pinjaman kan? Supaya
cukup? Kita lupa satu hal, bahwa kita itu mengimani Tuhan yang maha kaya dan maha mencukupkan, betul? Jadi gak mungkin kita itu kurang. Kita doang yang merasa kurang, karena kita punya kemauan yang melampaui rezeki yang Allah kasih. Padahal setiap rezeki yang Allah kasih pasti cukup. Serius, pasti cukup. Nah, kalau kita merasa nggak cukup, berarti kita sudah besar pasak daripada tiang. Sesuatu yang hanya keinginan kita anggap sebagai kebutuhan. Kenapa? Lifestyle. Sekarang aku tuh butuh AC karena udah panas banget. Ya kan, AC kan sekarang seolah-olah kebutuhan ya. Bahkan kalau kita lihat di kos-kosan atau bahkan di rumah-rumah di belakang di kampung-kampung misalnya, rumah-rumah yang mau roboh pakai AC. Ini dianggap sebagai kebutuhan. Ada, ini anak saya kalau nggak di AC dia nggak bisa tidur. Masa? Biarin aja coba sampai di titik dimana dia ngantuk banget, pasti dia bisa tidur. Ada di sini kalau nggak pakai AC nggak bisa tidur. Hah? Karena sudah terbiasa pakai AC. Angin cepoi-cepoi. Minimal kipas lah ya. Kalau kipas mah ya paling kembung. Nah, makanya ketika kita serahkan pembuatan hukum ada pada manusia, tunggu saja, kehancurannya pasti akan datang. Gak percaya, lihat aja Gibran. Lihat aja Gibran tuh. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang aku tuh masih merasa, seriusan nih Allah takdirkan kita punya wapres dia. Aku lihat lagi mukanya, serius nih wapres kita gitu ya. Kata Usaid, anakku yang kecil tuh, sebelumnya wapres kita nggak pernah kelihatan. Iya kan? Kecuali ada rusuh-rusuh masalah agama, baru keluar tuh ngeluarin fatwa biar tenang gitu ya. Abis itu masuk lagi, nggak boleh ikut campur. Nah sekarang ada main bulu tangkis, nggak enak liatnya. Pernah lihat dia main bulu tangkis itu ya? Terus dia main tenis, aneh liatnya. Main bola juga aneh liatnya. Kata Usaid, kayaknya dia berkebutuhan khusus deh gitu. Lah itu anakku yang SD, itu ngomong begitu. Berkebutuhan khusus. Dan dia wapres. Kalian nyoblos ya? Iya, nyoblos dia ya? Berarti kalian turut berpartisipasi atas kehancuran negeri ini. Tapi kan presidennya cakep, presiden sawit. Hancur-hancuran negeri kita, kencengin doa. Kalau berdoa jangan minta untuk diri sendiri aja, minta untuk negeri ini. Kadang-kadang saya kalau anak saya tidur, kamu akan menghadapi Indonesia yang kayak apa lagi? Nah, sampai suami saya itu pernah bilang, nanti kita pindah aja ke Mesir nih kayaknya. Di Mesir itu meskipun pemerintahannya zolim, masih banyak ulamanya. Masih bersinar-sinar ilmu di sana. Meskipun pemerintahannya lebih zolim daripada di sini. Di sana nggak boleh sembarang orang ngaji begini. Ya kita juga nggak ngaji sembarang. Berikutnya, struktur politik dan pemerintahan tegak di atas dasar sekularisme. Jangan coba-coba bawa-bawa agama ketika sidang paripurna. Jangan bawa-bawa agama ketika ada di peradilan pidana dan perdata. Salah satu contoh sebuah negara sekuler itu adalah apa? Pengadilannya itu dibagi antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Apa yang diatur di pengadilan agama? Perceraian, pernikahan, kematian, waris, itu. Tapi kalau masalah yang lain, perdata dan pidana, itu nggak boleh pakai hukum agama. Coba perhatikan, itu sudah tanda sekuler. Atau orang yang nggak kerudungan, ketika masuk di masjid dia mendadak pakai mukena, mau sholat kan?
dia berwudu, dia pakai mukena. Setelah itu dia keluar, lihat di mall-mall deh. Pas keluar, mukenanya digulung. Sekecil mungkin, jadi beli mukena itu yang paling tipis, biar digulung nanti sejempol doang. Masuk ke dalam tas, biar nggak kelihatan. Gitu amat ya, untuk sholat aja kita nggak mau effort. Jadi setelah dari sana, saya suka merhatiin kalau di musola mall ya. Setelah sholat itu apa? Dilipat sekecil-kecilnya, dimasukin ke dalam tas, ngeluarin apa? Cermin sama make up, touch up. Seolah-olah Allah hadir hanya ketika dia sedang sholat. Padahal malaikat Israel itu ketika mencabut nyawa nggak tunggu kita sholat, nggak nunggu. Itu sekuler tuh begitu. Jadi kalau ke masjid, Islami pakaiannya disesuaikan ya. Kalau ke pantai sesuaikan juga. Coba kalau gini, lalu ke pantai Kute misalnya ya, pasti dibilang salto. Di Bali itu paling rasis. Coba aja pakai pakaian begini, bisa ditarik-tarik itu. Ke Bali, lah suami saya berangkat ke Bali tadi. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Nah kalau kita melihat kapan sekulerisme ini muncul, dia muncul jauh sebelum Islam lahir. Makanya orang-orang sekuler itu bilang, udah jangan bawa-bawa Islam kuno. Kamu gak tahu sejarah. Justru Islam itu lebih modern daripada sekuler. Sekulerisme itu lahir di zaman kekristenan. Ketika urusan gereja itu harus dipisahkan dari pemerintahan. Kenapa? Umat itu sudah muak karena pemerintahan yang korup itu melacur dengan pihak gereja. Pihak gereja itu mengambil duit sebanyak-banyaknya dari pemerintah. Caranya apa? Gereja disuruh mengeluarkan dogma, doktrin atau fatwa yang itu menguntungkan para negarawan. Sedangkan negarawan ini dipegang oleh mafia kapitalis. Muterlah di situ duit, yang dibawa semakin miskin, semakin terzolimi. Bahkan ketika mau melakukan pengakuan dosa pun harus beli kartu pengakuan dosa. Itu kan dilakukan kapitalisasi. Makanya muncullah ide sekulerisme. Lah udahlah pisahin aja lah. Jangan digabung-gabung antara agama dengan kekuasaan. Mumet. Sedangkan Islam datang dengan warna yang berbeda sepenuhnya dengan sekulerisme. Tapi sekarang orang lebih demen sekulerisme. Kenapa? Cocok dengan hawa nafsunya yang tidak terkendali. Itulah kenapa kapitalisme sangat suka sekulerisme, dan ini dijadikan akidah mereka. Jadi dimanapun di dunia ini kalau kita pergi, yang dia menganut sistem ekonomi kapitalisme, pemerintahan kapitalisme, pasti akidahnya sekuler. Pasti. Di Indonesia kita boleh pakai kerudung, tapi jangan bawa pemikiran ini di ranah pekerjaan pemerintahan. Coba deh kalau misalnya kita ada apa sih kalau gathering kantor ya. Terus ada game yang di sana campur laki-laki perempuan. Terus kita merasa nggak nyaman, terus nggak mau, pasti kita dianggap orang yang nggak asik lah, nggak open minded lah. Diajak party, minum wine, terus kita nggak mau, kita sudah tahu pasti party kayak gitu. Atau diajak karaoke ya bareng-bareng, pasti gitu ya, pijit lah dan sebagainya. Terus kita nggak mau, pasti dibilang kita nggak open minded. Dan ini adalah desain supaya apa? Jualan pijitnya laku, jualan bisnis wine-nya laku, bisnis hiburannya ya, fun, food, fashion yang nanti kita akan bahas itu bisa laku. Dan ini digiring halus banget, orang gak ngeh. Justru yang ngeh lalu gak mau ikutan dianggap tidak open minded, kampungan gitu ya.
Kemudian berlakulah hukum rimba. Ini persis seperti hewan, siapa yang kuat dia yang menang. Ini terjadi saat ini. Coba lihat kemarin para influencer yang diteror. Termasuk saya sempat senyum kecut ketika melihat Mbak Shirley itu lapor polisi. Gimana ceritanya? Dia melapor kepada pelaku. Repot kan? Tapi Shirley tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu dia nggak akan pernah bisa menang kalau mengandalkan polisi. Tapi setidaknya dia mau ngasih tahu dia sudah ada di jalur yang sesuai hukum. Kalau kalian kemudian nanti melakukan sesuatu yang berbeda, berarti kalian melanggar hukum gitu. Tapi kalau mau mengandalkan itu ya nggak bisa. Kawan saya begitu, motornya hilang. Nah, dia datang lapor ke polisi. Pak, motor saya hilang pak. Taruhnya di mana? Di dalam rumah pak, di dalam kos-kosan saya. Pintunya dikunci, tapi dia bisa jebol pak. Dan kita lagi tidur, bisa keambil. Lah kamu salah datangnya ke sini. Harusnya kamu ke dealer. Banyak motor baru di situ. Tinggal dilaporin aja. Nanti kamu akan dikeluarin motor yang baru. Nanti kamu akan cicil dari nol. Yang sana nggak usah dilunasin. Kan aturannya begitu. Sekarang. Pintar mereka. Supaya kita tetap berhutang. Coba kalau beli motor cash, lama tuh. Tunggu berbulan-bulan baru bisa ada PO. Tapi kalau mau kredit, saat itu juga bisa. Terus kita, sekarang sistemnya enak ya, memudahkan kita untuk punya kendaraan, memudahkan kita untuk punya motor, memudahkan kita untuk punya ponsel, untuk punya laptop. Iya kan? Karena bisa dikredit kan? Kita masuk di dalam jebakan kapitalisme. Kemudian mereka menghalalkan keserakahan. Ini yang membuat mereka itu benci dengan Islam. Karena kalau orang serakah itu nggak akan bisa sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Itu dari invasi ideologi. Sebenarnya masih bisa kita urai tapi waktu kita mepet. Nah ini invasi budaya. Nah, agak kurang aman ya. Nah tadi ingat nggak tadi apa aja di situ? Mudah-mudahan dia nggak lihat ya. Nah oke, fun, food dan fashion serta film. Nah, uang dek, mas. Jadi 4F ini, kalau dulu kita F4, Meteor Garden dong ya. Kalian tahu juga itu? Tahu? Itu kalian kapan pas nonton itu? SD kalian nonton itu? Berhasil kan mereka? Korban-korban. Aku SMA. Terus suka muncullah apa rambut-rambutnya Tomingse gitu ya. Nah, 4F tadi itu sangat berhasil. Sangat-sangat berhasil. Mereka menggunakan apa ya? Fun, dunia hiburan. Sebenarnya film itu bisa kita masukkan ke situ juga. Jadi mereka memasukkan budaya-budaya mereka. Kalau baca punya Mas Fuad di Pernah Tenggelam, itu dijelaskan secara detail bagaimana Korea melakukan invasi di dunia melalui K-pop-nya. Dan itu dia mengucurkan dana triliunan rupiah. Dan dia harus menanti belasan tahun baru hasilnya kelihatan. Dan selama belasan tahun itu dia nggak berhenti ngeluarin duit. Terus dikasih. Sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi masuk lewat industri film. Lihat sekarang, bioskop-bioskop itu selalu penuh weekend. Orang kalau mau keluar nonton ya. Kalau nggak nonton makan, nonton makan, food. Terus apa? Fashion. Fashion ya kalau pakai kayak gini-gini, dibilang apa? Nggak modis, nggak fashionable, kayak ibu-ibu, kayak mbok-mbok, gitu. Bahkan ada yang bilang, ih jangan-jangan nutupin sesuatu nih, iya kan?
nggak modis banget, masih muda pakaiannya gini, udahlah kagak pacaran, udahlah nggak modis. Mana dapat jodohnya? Iya kan? Tuh Tika langsung merasa itu. Udahlah keluar meriangan mulu pakai kaos kaki. Lah gimana dapat jodohnya ya Allah? Hari Ahad bukannya pergi ke tempat mana ke rekreasi, siapa tahu ketemu jodoh. Lah kajian lagi. Udahlah kajian perempuan toh, gimana ceritanya? Mau dapat jodoh? Ya susah. Ya kan? Itu seolah-olah menjadi apa ya? Sesuatu yang buruk gitu ya. Fashion, fun, food. Makan juga gitu. Kita aja yang udah ngaji masih kadang-kadang kena tuh dimakan. Iya kan? Kamu tahu nggak di sana udah ada anu loh, baru buka. Menunya ada ini, ya kan? Jadi kalau kayak makan bakso kayaknya ibu-ibu banget gitu. Ya minimal sushi. Tahu nggak sushi di sana sudah ada all you can eat. Cepet kamu udah bisa. Tahu nggak itu? All you can eat itu juga adalah salah satu invasi budaya. Islam itu nggak ngajarin kita makan sepuasnya. Islam itu ngajarin kita makan secukupnya sampai tulang punggung kita bisa tegak untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Tapi dengan adanya all you can eat, kita menjadi seperti hewan. Lihat hewan, ketika dapat makanan semua mau dimakan. All you can eat, rugi kalau nggak sampai puas. Kalau perlu dimuntahin dulu terus makan lagi. Tanpa kita sadari kita sudah masuk di penjajahan budaya dan kita korbannya. All you can eat. Semua boleh dimakan. Nah sekarang kita lihat invasi ekonomi ini yang kita cepat aja ya. Fiat money, tahu fiat money? Fiat money itu uang kertas yang nggak ada nilainya. Jadi kayak ini kertas itu aja kayak kertas buletin tuh apa tuh? Kafah tuh ya, buletin kafah. Lalu dicap oleh pemerintah, resmi diakui oleh negara ini nilainya 100.000. Bisa dipakai alat bayar. Jadi dia nggak ada nilainya. Mau buktikan bahwa fiat money itu nggak ada nilainya? Coba kita sobek-sobek itu kertasnya, terus pakai belanja. Bisa nggak? Langsung nggak laku. Kita sobek aja satu nolnya hilang, itu langsung nggak laku. Tapi kalau emas, mau penyok, mau apa, nilainya tetap sama. Jadi kertas kita tuh nggak di backup sama emas, nggak ada sama sekali. Fiat money, dan ini salah satu strategi. Ini harus dibahas di sesi khusus nih, kalau ini ya. Kemudian standar dari emas pindah ke dolar, dan ini lama nih sehingga bisa berhasil mereka. Amerika nih biang keroknya ya. Kemudian investasi. Saya sarankan baca buku The Confession of Economic Hitman, ya, pengakuan seorang preman ekonomi, ditulis oleh John Perkin. Dia dulu economic hitman-nya Amerika yang bertugas untuk datang di negara-negara berkembang untuk menawarkan utang. Bahasa kerennya investasi. Itu cara mereka menjajah sebuah negara. Lihat sekarang kita dengan Cina. Kita tidak mampu menolak tenaga kerja dari sana. Mereka digaji dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang kita sendiri. Padahal mereka buruh, sama, bukan tenaga ahli, tapi harus digaji dengan gaji yang banyak. Jadi kalau ada, nih saya investasi sekian triliun, nanti bikin proyek ini, tapi tenaga kerjanya 80% dari Cina. Kenapa begitu? Di Cina udah penuh, tapi pemerintahnya bertanggung jawab, kalian keluar dari Cina, tapi nanti difasilitasi pekerjaan. Nah dibukakan investasi, biar longgar dikit itu Cina, karena terlalu padat. Kalau kita apa? Dilonggarin dengan cara apa? TKI, TKW, banyak yang ilegal. Dan di sana mereka menjadi pekerja murahan, bahkan dizulimi.
ada yang dibunuh. Berbeda. Jadi investasi ini adalah alat penjajahan, tapi kita kan bangga lihat pemerintah kita. Negara ini mau investasi, senang kan? Berarti negara kita ini subur makmur kayak badan aku. Sehingga orang mau berinvestasi karena menguntungkan gitu ya. Padahal itu adalah salah satu trik untuk kita dijajah, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Itu di skala negara. Tapi kalau skala grassroots beda lagi. Misalnya Tika ngasih utang ke saya nih. Seharusnya saya itu menjadi terikat oleh Tika ya, karena saya diutangin. Tapi di Indonesia beda. Tika yang jadi takut sama saya. Pas Tika datang lihat, Umi, apa? Aku ingat kok utang aku gitu. Padahal Tika bukan gitu maksudnya kan. Jadi Tika ini serba salah, nggak mau disapa nggak enak, nggak disapa nggak enak gitu ya. Padahal dia yang ngutangin. Nah itu kalau di skala masyarakatnya. Kalau skala negara terbalik dijajah. Saya tuh pengen, ayo dong pemerintah berlakulah kalian seperti grassroots gitu ya. Kita yang berutang, kita yang galak. Misalnya pas datang orang Cina, apa lu mau nagih? Gua suruh siri nih. Lah tambang punya gua, kan harusnya gitu ya. Iya. Susah memang. Katanya biar silaturahmi tak putus, pinjam dulu. Padahal gara-gara pinjam 100, silaturahmi putus. Salah itu. Saranku, kalau kita berkawan nih kayak gini, jangan suka berutang. Nanti runya gara-gara uang segitu, persahabatan kita nanti jadi rusak. Justru karena kawan nih, jadi kita gampang bayarin dulu ya. Minum es dulu, gue bawa duit lagi, udah gampang. Nah itu hati-hati juga, ada fikih muamalah di situ ya. Kadang-kadang udah gampang. Nah itu ada perkara-perkara yang kita lalaikan. Nggak bisa dibahas di sini tapi ya. Kemudian monopoli keuangan, World Bank, IMF. Jangan kira. Dulu saya masih kecil bilang gini, kita krisis moneter, krisis keuangan. Ya udah cetak aja duit. Mikirnya sederhana kan? Ternyata tidak boleh pemirsa. Sebelum kita dapat restu dari International Monetary Foundation dan World Bank, kita nggak boleh cetak duit. Terus gimana caranya? Kita harus mengajukan, lalu nanti akan dihitung. Kamu nyetak berapa? Dari situ nanti akan jatuh nilai rupiah kita, inflasi terjadi gila-gilaan. Jadi jangan kira kalau ketika kita cetak duit baru, main cetak aja gitu dan tidak ada pemusnahan duit lama, itu menjadi selesai masalah moneter. Enggak. Dan semakin banyak uang beredar, semakin terjadi inflasi besar-besaran. Kenapa? Uang terlalu banyak, padahal nilainya nggak ada. Beda sama emas. Apalagi sekarang lebih mengerikan lagi, uang itu hanya di angka-angka yang ada di khayalan kita. Betul? Yusi udah gajian loh, coba dicek rekeningnya. Oh iya udah masuk. Uangnya nggak ada nih, angka doang. Ntar kita belanja, beli kopi, dah nek udah bayar, angka doang loh. Jadi aku tuh kadang-kadang merasa ini seperti mentransfer tenaga dalam. Udah masuk. Ngeri kan? Ini yang nanti akan terjadi bubble ekonomi, gelembung ekonomi, sampai pada titik di mana ledakan ekonomi terjadi, akan krisis moneter lagi, krisis ekonomi lagi. Kenapa? Angka-angka di dunia ini, angka uang kita ceritanya sudah berapa kuadriliun, tapi realitasnya uangnya nggak segitu. Makanya sekarang yang punya tabungan misalnya nih 1 miliar nih, ada tabungan 1 miliar. Tiba-tiba ada isu gini, mau krisis, ayo cepat duit ditarik, lalu kita pakai buat beli emas. Akhirnya mau narik ke bank, aku mau narik 500 juta, dapat nggak? Enggak, dibilang tunggu ya seminggu diproses dulu. Lah itu uang kita loh. Pas mau diambil nggak ada, lah kan kita naruhnya di sini, kita sebenarnya di sini, pas mau diambil nggak ada. Kenapa? Duitnya nggak segitu, angkanya doang.
Ngeri kan? Serapuh itu sistem ekonomi kapitalis. Beda dengan sistem ekonomi yang dibangun dalam Islam. Kajiannya sendiri. Ini cuma mau dibahas dari sisi invasinya aja. Nah sekarang mari kita main McD-McD-an. Jam berapa ini? Kita sampai 5:30 ya? Sudah 11:30, harusnya kita sampai jam 11 ya kan? Iya. Lu McD? Ya McD, wah. Do you love burger? Hah? Suka burger? Oh, suka. Sama kakaknya suka dibeliin burger ya? Iya. Nah, McD. Selama ini kita mengira McD ini adalah perusahaan apa? Fast food kan? Kita sebutnya junk food. Boleh? Ya. Jadi yang suka makan tuh makannya sampah. Junk food. Kita kemudian melihat bahwa McD ini sudah ada di seluruh penjuru dunia, bahkan di kota-kota kecil sudah ada. Meskipun dia nggak bisa nyaingin Indomaret sih sampai ke kampung-kampung ya. Kita melihat, wow, McD kok bisa? McD ini asalnya dari Amerika. Kok bisa dia itu menjadi perusahaan waralaba junk food sebesar ini? Bahkan tahun 2025 ya. 2025 dia itu posisinya nomor 2 setelah tebak. Setelah siapa? Es krim Cina. Apa itu? Miso. Ngeri ya miso ya? Nomor 1 di dunia. Baru McD. Kita kira oke, berarti dia perusahaan makanan nih ya, makanan. Terus yang kebayang di kita apa? Ketika kita lihat ada McD buka baru, berarti apa? Seseorang beli merek kan? Bayar, terus buka usaha sendiri kan? Tidak sesederhana itu. Jadi McD ini kita lihat dulu, dia ini merupakan salah satu pembeli citra satelit terbesar di dunia. Jadi ketika ada foto citra satelit, yang paling banyak membeli itu siapa? McD. Buat apa? Mereka akan menentukan tempat strategis untuk gerai McD dan membeli tanahnya sebelum nanti akan disewakan kepada pembeli waralabanya. Jadi tanah yang dipakai itu dia sudah beli dulu. Setelah saya tahu ini, saya terus berpikir, jadi jangan-jangan tanah milik yang sudah dipatok itu punya McD nih. Cuman belum ada yang mau beli aja untuk bikin gerainya di situ. Jadi dia tidak sesederhana apa sih? Gajoan. Gajoan tuh wah ada tanah tuh bisa disewa tuh gitu ya. Terus bikin usaha di situ. Enggak. Jadi dia itu tanahnya sendiri itu dimiliki oleh dia. Jadi sebetulnya McD ini adalah perusahaan properti. Makanan itu hanya kamuflase. Ngeri ya? Makanya dia fokusnya bukan di apa? Bukan di memperbanyak jumlah makanan, memperbanyak gerai. Kemudian kita lihat di sini, ternyata keuntungan terbesar mereka itu bukan pada makanannya, tapi pada properti. Jadi dia ini kayak itu sebenarnya. Siapa sih yang punya di Grogol itu? Ya Agung Sedayu lah, terus siapa? Si Ciputra ya. Mau jadi mantunya Pak Ciputra? Kebagian nanti ada citra apa gitu yang dibangun lagi ya. Yang baru. Citra 9. Sudah ada kan? Udah di Makassar, di Kendari, kota kecil tempat aku dulu kuliah dan menikah.
Itu sudah ada citra pas ku pulang tahun 2022. Pas ku lihat, wah udah ada citra, udah nyampe sini. Di kampungku, desa kecil itu udah ada citra, tapi body lotion ada yang pakai. Nah, jadi McD ini 70% bangunan dan 45% tanah itu adalah milik dia. Harus dimiliki oleh dia. Dan kalau mau buka gerai McD misalnya, mungkin mau bikin bisnis ya Yus ya. Nanti kita lemparin bom molotov kalau Yus bikin nanti. Kamu butuh kurang lebih itu 50 miliar untuk sekedar mau membuka satu gerai. Itu belum isinya. Belum isinya. Dan nanti kita harus membayar sewa setiap bulannya. Sewa merek, sewa bangunan, sewa tanah. Mengerikan. Makanya nanti di sini dibahas dengan sangat jelas bahwa ada McDonald itu, ada McDonald yang dia itu fokus di sini di waralaba fast food, dan ada McDonald yang dia itu perusahaan alat perang. Coba nanti cari di McDonald Corporation. Untuk membuat alat perangnya laku, dia harus menciptakan perang. Kemudian kita lihat pendidikan tadi ya. Pendidikan itu tuh mereka merusak di kurikulum. Pertama, bahwa orang yang pintar, sukses, berhasil di pendidikan itu adalah mereka yang bisa sekolah tinggi dan dapat pekerjaan yang menghasilkan banyak cuan. Coba lihat sekarang. Dikatakan apa? Dia mah anaknya sudah pada jadi orang. Kok bisa jadi orang? Ya udah sukses, udah punya kepribadian. Iya kan? Rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi. Itu sukses. Berarti apa? Sekolahnya berhasil. Aku nih sarjana, tapi hanya mengurus rumah tangga, tidak berhasil. Di keluargaku, di kampung dibilang, sayang kali kau. SD, SMP, SMA, kuliah, berprestasi, dapat beasiswa terus, nggak pernah bayar SPP. Setelah lulus, lah di rumah aja. Apa nggak sayang? Tuh banyak tuh yang mau jadi PNS, kuliahnya susah lulusnya. Jadi dianggap gagal. Akhirnya apa? Sekarang anak-anak itu ketika sekolah tujuannya apa? Lulus. Setelah lulus tujuannya apa? Kerja. Iya kan? Bahkan ada sekarang sekolah-sekolah vokasi SMK. Untuk apa? Kita bilang, wah sekarang enak ya, nggak perlu kuliah udah bisa kerja. Tahu nggak sekolah-sekolah SMK itu biar apa? Tenaga kerja murah. Sadar nggak kita? Aku lulusan SMK. Aku lulusan SMK. Kamu nggak usah merayap begitu Yus. Lulusan SMK. Apa SMK-nya? Perkantoran. Keuangan. Akuntansi ya? Ya sama, aku juga sekretaris perkantoran. Ya sama, SMEA lah kalau kita mau bilang ya. Itu untuk menciptakan tenaga kerja murah. Seriusan. Tapi kita yang di kampung tuh merasa, ya alhamdulillah gak perlu kuliah, lulus itu sudah punya modal buat kerja, udah punya skill ya kan. Bahwa kita itu hanya dijadikan mesin-mesin pencetak uang. Kita tidak menyadari itu. Soft sekali. Terus apa? Kurikulumnya tidak berbasis akidah. Hanya berbasis ilmu pengetahuan. Tok. Kita belajar tentang biologi. Kita belajar tentang
terjadinya proses fotosintesis. Masih ingat? Iya kan? Terus setelah tahu itu apa? Udah kan? Selesai kan? Udah. Dalam Islam ketika itu dipelajari, kemudian kita akan dikaitkan itu yang mengatur semuanya adalah Allah Ta'ala. Supaya kemaslahatannya bisa dirasakan oleh manusia. Itu adalah tanda kekuasaan Allah sekaligus tanda kecintaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Luar biasa kan pemberian Allah kepada kita. Makanya kita harus mencintai Allah. Itu kalau sistem pendidikan Islam berbasis akidah. Tapi kalau sistem pendidikan sekuler, justru mereka dijauhkan. Teori Darwin, kita korbannya tuh. SD, SMP kita belajar teori Darwin. Percaya pula. Sampai kita hafal tuh ya. Masih ingat? Siapa namanya? Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo soloensis, Homo sapiens. Masih ingat kan? Kita hafal tuh. Mulai dari yang paling bungkuk sampai dia tegak seperti manusia. Kenapa kita tidak pernah bertanya, seandainya benar teori Darwin itu bahwa manusia berasal dari kera, kenapa sekarang masih ada kera? Iya kan? Seharusnya sudah menjadi manusia semua. Tapi kita nggak boleh mempertanyakan itu. Pernah di sebuah ruang kuliah seperti kita begini, terus dijelaskan sama dosennya, kita itu adalah keturunan dari kera. Kita keturunan dari kera. Karena teori Darwin ini gini tidak terbantahkan. Setuju gitu. Kemudian ada satu orang yang bilang, saya nggak setuju. Saya ini bukan keturunan kera. Saya percaya saya keturunan dari manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan itu sudah bentuknya manusia. Kemudian dosennya bilang, oke, kalau begitu yang merasa dia keturunan manusia duduk sebelah sini. Yang merasa keturunan kera duduk sebelah sini. Gak ada mau. Loh, tadi katanya sepakat dengan teori Darwin kan? Gak mau juga dia dibilang keturunan kera. Nah, itu kita diajarkan tuh seperti itu ketika kita sekolah. Kita tidak diajar mengenal Tuhan kita. Kita tidak diajarkan untuk menjadi manusia sebenar-benar manusia. Kenapa? Karena kita akan dijadikan sebagai mesin yang memproduksi uang. Sekolah yang berhasil adalah ketika dia bisa bekerja dan menghasilkan cuan. Pokoknya apapun asal cuan. Cuan dan cuan. Sekarang uang adalah segala-galanya. Terus orang-orang ngaji bilang gini, aku sih enggak ya, bagi aku uang enggak segala-galanya. Tapi kan kita enggak bisa memungkiri segala-galanya itu butuh uang. Tetap aja loh. Kita skip ya, yang pelajar ya. Kalau saya mau keluarkan data-data bagaimana rusaknya moral pelajar kita, ngeri banget. Ada anak SMP baru lahiran. Anak SMP baru lahiran. Dia haid sekali terus nggak haid lagi. Langsung hamil. Karena dia pengen membuktikan. Kan kata teman-temannya, iya mas dulu kalau udah haid tuh nanti lo bisa hamil gitu. Masa? Segitu. Terus sekarang kan banyak nih orang kepergok nih lagi mau berbuat mesum gitu ya. Kepergok. Wah astagfirullah nih dasar nih kayak hewan nih mun malu gitu ya. Loh, kan kalian yang menormalisasi pacaran. Pacaran itu kan pintu menuju berzina. Kenapa ketika orang berzina kalian menganggap mereka itu amoral, tapi ketika mereka orang berzina kalian menganggap amoral, tapi pacaran enggak? Padahal sama-sama haram, itu pintunya. Orang itu tidak akan melakukan hal-hal itu kalau dia tidak khalwat dulu, iya kan? Gak ada orang yang mau menundukkan pandangan dan kemudian tidak mau menyentuh lawan jenisnya terus berzina. Mana ada? Sejago apapun setan tuh dia gak akan berhasil. Apalagi perempuan itu adalah kunci perzinaan.
Sengeri apapun laki-lakinya, kalau perempuan nggak mau, tidak akan terjadi perzinahan. Yang terjadi pemerkosaan. Jadi kuncinya di kita. Kuncinya di kita. Sejahat-jahat apapun laki-laki itu, kuncinya di perempuan yang mampu atau tidak menjaga kehormatannya. Makanya kalau dia jangan salahin cewek dong, terus apa? Kalau kita nggak mau, nggak akan terjadi. Nah sekarang kita percepat ya, invasi politik. Standar ganda hukum internasional kita sudah sama-sama tahu dong, ya, tentang demokrasi yang katanya bebas mengeluarkan pendapat, tapi tidak bagi Islam, iya kan? Ketika kita harus mengeluarkan pendapat bahwa menerapkan syariat Islam itu adalah wajib untuk di seluruh dimensi, nggak boleh, iya kan? Artinya apa? Ini standar ganda. HAM pun begitu. Kalau kita mau berbicara tentang demokrasi dan HAM, ini nggak ada nih di Gaza, nggak ada sama sekali. Lah sekarang aja orang bersuara aja diteror, bahkan ada yang sudah dibunuh. Ya kemarin yang bupati di Sangir Talaut, Sulawesi Utara kan dibunuh, persis seperti Munir kan, dibunuh di pesawat. Gak mungkin itu kalau nggak pakai mafia tingkat atas, nggak mungkin. Kemudian kebebasan, ini pun tidak universal. Ini kebebasan tidak untuk Islam. Buktinya banyak negara-negara yang mengatakan dia demokratis seperti Prancis, Amerika, tapi mereka anti niqab, ya, mereka anti burda dan simbol-simbol Islam banget. Kanada apalagi ya, mereka nggak mau orang pakai ngatung dan piara jenggot. India lebih gila lagi. Kemudian pembagian negara maju dan negara berkembang. Ini adalah invasi politik juga, termasuk tadi dengan cara apa? Setelah dibagi-bagi begini, ini kalau di John Perkin di tulisan di buku beliau yang The Confession of Economic Hitman itu, dia mengatakan negara berkembang ini sebenarnya hanya nama lain dari negara miskin. Ya buat ya dialus-alusin lah gitu ya. Itu kayak orang nggak bilang, wah kamu gemuk ya sekarang, enggak nih. Wah makin bahagia nih, sejahtera gitu. Kemudian penguasaan melalui lembaga internasional seperti PBB. PBB itu dulu namanya LBB, yang menguasai adalah Inggris dan kroco-kroconya. Setelah Perang Dunia I, Amerika bangkit, LBB dibubarkan, Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan, diganti dengan PBB. Dan yang punya hak veto hanya 5 orang, 5 negara yang dia itu adalah konjonya Amerika. Dan anehnya negara-negara lain mau bergabung di sini. Kenapa? Kalau nggak gabung di sini katanya tidak diakui. Dia adalah negara yang terisolir, seperti Korut. Korut kan nggak mau gabung, makanya dia terisolir kan. Tapi dia punya harga diri. Nah sekarang kita mau gabung, tapi ketika voting 99% sepakat, tapi kalau yang punya hak veto tidak sepakat, maka tidak bisa diambil keputusannya. Ini adalah invasi politik. Nah kemudian terakhir nih invasi keluarga ya. Menghancurkan peran domestik. Domestik itu peran rumah tangga. Itu dihancurkan. Ya, kenapa? Karena mereka tahu persis tiang penyangga paling utama sebuah peradaban itu ada pada keluarga. Lihat kemarin anak SD membunuh ibunya. Baru-baru sama di Sumatera Utara, anak kuliah cowok bunuh bapaknya. Bapaknya dosen, doktor. Itu ngeri. Sama motifnya. Karena melihat KDRT. Hancur pokoknya. Ya. Ketika di keluarga itu sudah rapuh, maka mudah bagi mereka. Nanti kan anaknya stres tuh, narkoba, iya kan, pergaulan bebas. Karena dia nggak mendapatkan ketenangan di rumah, maka dia mencari ketenangan di luar. Nah, ketika orang sudah gelisah, rapuh seperti itu, akan dengan sangat mudah untuk dijajah pemikirannya. Hanya narkoba itu kena kepada orang-orang yang ya nggak punya pegangan. Makanya kalian harus punya pegangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Carilah. Kemudian nih,
Membuka lapangan kerja yang luas bagi wanita. Kalau kita mau tahu, para tenaga kerja, kita sebutlah misalnya buruh pabrik, yang perempuan itu gajinya itu lebih rendah daripada laki-laki, tapi hasil kerjanya itu lebih bagus. Makanya peluangnya dibuka segede-gedenya untuk perempuan, karena dia tenaga kerja yang murah tapi kerjaannya bagus. Itu pertama. Dua, ketika seorang ibu sudah keluar dari rumahnya lalu bekerja, dia akan meninggalkan anak-anaknya di rumah tanpa pegangan. Ini salah satu juga yang membuat keluarga itu rapuh. Kemudian konsep kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan itu nggak boleh dibeda-bedain. Katanya di dalam rumah yang menjadi kowam harus laki-laki, nggak boleh. Pokoknya kita semua sama. Saya beberapa kali, ya sudah puluhan mungkin kasus percekcokan rumah tangga, yang ketika ada istri yang bilang gini, saya pengen udahan aja saya udah pengen cerai. Itu rata-rata istrinya punya kebebasan finansial. Dia punya pemasukan sendiri. Jadi ketika ada sedikit konflik, bukannya memperbaiki tapi langsung minta udahan. Karena apa? Dia merasa dia bisa mencari kebahagiaannya sendiri. Bahkan ada yang gak mau menikah. Kenapa? Dia bilang gini, menikah itu biar kita bahagia. Kalau aku sudah bahagia tanpa menikah, ngapain aku nikah? Semakin jauh. Jadi konsep ini juga kalau kita mau lihat kapan munculnya itu juga ngeri sedap, ya. Sebetulnya kita ini hanya pemanasan aja materinya, ya. Materinya ini kalau kita mau masuk lebih dalam itu lebih dahsyat lagi. Kemudian pendidikan keluarga dipindahkan ke lembaga. Ibunya, bapaknya sibuk bekerja untuk bayar SPP. Dan kita taunya beres. Terus gak mau anak kita ditegur, gak mau anak kita dibaguskan adabnya, kita sendiri gak ngajarin dia adab. Padahal tugas lembaga pendidikan adalah mengajarkan ilmu pengetahuan seharusnya. Tapi sekarang mereka seolah-olah harus mengajarkan juga adab. Padahal itu tugas kita sebagai orang tua. Makanya adab dulu baru ilmu. Jadi kita yang siapkan adabnya, setelah dia sudah beradab baru masukkan ke lembaga pendidikan. Supaya guru hanya fokus mengajar. Tapi sekarang enggak, guru udah harus menanggung dua-duanya. Udah gitu salah dikit dilaporin polisi. Gitu. Saya juga dulu S1 guru. Terus merasa, ya sekarang jadi guru ternyata mengerikan itu ya. Dulu kenapa saya pengen jadi guru? Dulu saya pilihan pertama jadi guru bahasa Inggris, pilihan kedua saya guru bimbingan konseling. Ternyata hidup saya tetap di konseling meskipun saya lulusnya di pilihan pertama. Dulu semangatnya adalah apa? Pengen ikut mencerdaskan bangsa, karena saya cinta NKRI yang sudah terkoyak-koyak ini ya. Ternyata apa? Guru itu tidak ditempatkan sebagai orang yang memperbaiki kehidupan bangsa, tapi mereka ditempatkan sebagai apa? Pekerja. Simbol saja. Andai negara ini nggak malu, dia sudah membubarkan lembaga pendidikan kok. Karena mereka merasa nggak perlu. Lihat MBG, program yang sangat tidak masuk akal itu. Sehari 1 triliun, bayangkan. Sehari 1 triliun. Coba itu kalau dikasih ke pembangunan fasilitas pendidikan. Atau ada bencana nih yang kemarin butuh duit banget. Kan aneh, dikasih seminggu dirapel. Katanya untuk kebutuhan gizi seimbang. Isinya apa? Snack. Coba tolong jelaskan ini gizi seimbangnya dari mana? Ada buahnya, lengkeng sebiji, ya, salak sebiji, ada keripik tempe. Coba tolong di mana ini keseimbangannya? Yang seimbang itu adalah neraca yang ada di saldomu. Proyek. Nih, kalau mau hitung nih, 1 SPPG dia bisa bikin 4.000 sampai 7.000 porsi sehari. Dan 1 porsi dia dapat Rp2.000. Kali sehari dia dapat berapa?
Dan ada SPPG yang juga handle makanannya posyandu. Kan main. Makanya libur tetap harus jalan. Nggak boleh. Cuan. Sedih kan? Makan MBG. Kemudian dijauhkan dari jangkauan agama. Salah satu ciri negara sekuler itu bisa dilihat dari pendidikannya. Apa itu? Ada mata pelajaran agama. Aneh kan? Lah, justru itu negaranya bagus. Justru karena ada mata pelajaran agama berarti yang lain tidak dihubungkan dengan agama. Jadi mata pelajaran agama dibikin khusus supaya tidak dicampur adukkan dengan ilmu yang lain. Itu desain. Gak kita sadari. 2 kali 45 menit dalam sepekan belajar agama. Mau dapat apa? Yang dipelajari hanya definisi, sebutkan, keluar di ujian, lupakan. Gitu. Gak ada tuh pelajaran agama lalu membangun kepribadian Islam. Ada, mengkosong. Bahkan sekelas namanya madrasah. Madrasah itu kan dibawa ke Menak ya, bukan dibawa ke Mendikbud. Tapi lihat outputnya. Pada pacaran juga. Lembaga paling korup di negeri ini apa? Kementerian Agama, bil khusus haji. Aneh. Terus kita pikir, terus yang mana dulu yang mau dibenerin? Oh, semuanya ini udah kita sebutin, semuanya udah hancur. Pendidikan, ekonomi, mau apa lagi? Politik, budayanya hancur semua. Ada yang pernah ikut pertukaran pemuda dan pelajar? Aku pernah, dan alhamdulillah aku sebelum berangkat ngaji. Hanya aku berhenti ikut itu, program itu. Jadi kita itu yang dikasih tahu ke kita itu apa? Nanti kamu di sana bawa tarian daerah ya, kamu di sana bawa lagu daerah. Jadi kita ini merasa sebagai pahlawan tahu. Oh iya, kita nanti akan, dulu aku Australia. Mau ke Australia, terus kita bawa tari saman. Kita bawa lagu daerah Sulawesi Utara. Terus kita bawa baju adat. Kan nanti sana kita kasih tahu, kita mau pakai, kita mau pamerkan. Berarti kita adalah pahlawan budaya. Padahal ketika pulang dari sana, kitalah yang membawa budaya mereka masuk dan kita sebagai amplifiernya mereka. Kita menjadi corong budaya mereka masuk ke kita. Kawan saya seangkatan persis, yang bareng-bareng saya seharusnya, dia berangkat ke Australia. Ketika pulang, Allahu Akbar, ngeri banget. Udah kayak orang sana. Dan dia itu menjadi sangat vokal untuk menghantam pemikiran-pemikiran Islam yang dianggap terlalu, istilah orang sekarang tuh radikal. Udahlah, beragama biasa aja. Ya udah sholat gitu. Dia sholat tapi nggak kerudungan. Jadi dipilih yang pintar-pintar. Menteri Agama kita sekarang namanya siapa? Emang kemarin nggak Natalan bareng? Ya kan dia itu gak Natal bersama kan? Nah dia itu orang Bugis guys. Sama. Orang Bugis. Dulunya dia kuliahnya di Makassar IAIN, masih benar. Lalu dia pindah ke Jakarta. Terus dia dapat beasiswa kuliah di Amerika. Pulang begitu. Jadi hati-hati kalau berprestasi. Terus ditawarin beasiswa ke luar negeri. Ulil Absar Abdallah. Tuh lihat kayak gitu. Itu dapat beasiswa. Yang lebih ngerikan lagi, Mustafa Kemal Atatürk dapat beasiswa dari Inggris. Karena dia dilihat vokal tuh waktu di Turki, dapat beasiswa dari Inggris. Ketika balik, dia yang menghapuskan khilafah. Tapi orang tuanya bangga, anak saya ke luar negeri. Pertukaran pemuda dan pelajar itu adalah salah satu cara mereka melakukan invasi. Tapi kita bangga. Aku juga baru tahu pas ngaji. Nah, kita tutup ini. Kembali ke kebahagiaan tadi yang kita cari di dunia ini dengan melakukan segala cara. Dikatakan di sini, Zuyyina linnasi, Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah bagi
manusia, kecintaan mereka atas nafsunya dari perempuan, anak-anak mereka, wal qanatirul muqantarah, persaingan memperbanyak harta, ya. Dari apa itu? Zahabi wal fiddah, emas dan juga perak. Kemudian wal khailil musawwamah, kemudian tanah-tanah sawah-sawah ladang mereka, wal an'amil wal harth, kemudian hewan-hewan ternak mereka. Dzalika mataul hayatid dunya. Semua ini yang tadi disebutkan, yang kata Allah dijadikan indah pada pandangan manusia, itu hanyalah mataul hayatid dunya. Itu hanya kenikmatan sesaat yang ada dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah itu di sisinya lah tempat kembali yang baik. Jadi seharusnya yang kita jadikan standar kebahagiaan kita itu adalah Allah. Kenapa? Yang tadi dikejar-kejar ini, yang orang bilang kebahagiaan materi ini, materi itu, semuanya hanya zuyyina, dijadikan indah. Asalnya berarti dia tidak indah, hanya dijadikan indah. Closingnya di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, ya. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka nafsan, aku memohon kepadamu untuk diberikan jiwa, ya. Nafs itu jiwa, nafsu diri, ya. Bika mutmainnah, yang dengan bersamamu aku bisa menjadi tenang. Tu'minu biliqaika, aku beriman atas pertemuan denganmu. Wa tarda biqadaika, dan ridho terhadap setiap qada'mu. Wa taqna'u bi'ataika, dan juga aku qanaah, merasa cukup dengan ketaatan kepadamu. Jadi semua mimpi-mimpi yang digambarkan indah tadi oleh orang-orang kapitalis yang memang terlihat indah, ingat memang Allah menjadikan itu seolah-olah zuyyina linnas, seolah-olah indah. Kita harus ingat bahwa doa ini bisa membuat kita itu ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita, merasa cukup. Dan kita katakan bahwa dunia ini butuh sistem yang memanusiakan manusia, bukan tadi buatan manusia. Makanya di Al-Maidah kita diminta merenungkan afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ini kemudian Allah memberikan kita pertanyaan retoris. Kita jawab sendiri, wa man ahsanu minallahi hukman, dan hukum apa, hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Jadi Allah mengatakan hukum itu enggak usah diambil dari hukum manusia. Sudah ada hukum Allah perfect, sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, kita ngaji sampai jam 12, ya. Padahal ini aku bilang tadi baru apa? Kulit-kulitnya, ya, belum benar-benar masuk. Hah? Nyala lampu, Adek. Nyala lampu. Baik ya, kalau begitu kita cukupkan dulu kajian kita hari ini. Semoga kajian berikutnya bisa kita lebih detail ya kita membahasnya, insya Allah. Kita tutup, nggak usah tanya-tanya ya, udah habis waktunya, nanti aja ngobrolnya di luar kalau ngobrol. Ya adek, kalau mau nanya aku juga boleh banget deh. Ya, adek kelas berapa sih? Kelas? Iya, kelas berapa TK-nya? TKA, tenaga kerja asing. Apa sih, ngomong apa sih gitu ya. Baik, kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan Allah menjaga kita dari jebakan-jebakan Batman, ya. Kita tutup dengan istighfar kafaratul majelis dan hamdalillah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya udah.
Jazakallah khairan. Iya. Ini atas materinya. Syukur kami untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran datang dari Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.